Ketemu lagi dengan Miss Rifka di pelajaran PKWU. Kali ini kita akan bahas mengenai strategi pemasaran produk kerajinan. Jadi ada beberapa strategi pemasaran produk kerajinan yang akan Miss jelaskan berikut ini. Silakan kalian simak. Strategi produk kerajinan itu ada beberapa. Strategi yang pertama itu membuat produk secara khusus. Di sini kamu harus menentukan produk kamu yang akan kamu jual. Kemudian produk yang akan kamu jual itu usahakan memiliki ciri khas karakter tertentu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi ketika produk itu kamu promosikan, maka dia akan cepat mendapatkan tempat di hati customer, atau dia akan cepat lebih dikenal oleh customer. Selanjutnya, langkah yang kedua itu menggunakan media website. Media website ini biasanya itu sering digunakan untuk mempromosikan sebuah brand ataupun produk baru. Walaupun media ini sedikit membingungkan yang membuat banyak juga produsen tidak menggunakannya, tapi media ini dinilai lebih efektif. Karena dengan media website ini, ketika customer atau masyarakat hanya mengetikkan kata kunci dari produk kamu tersebut di Google, maka langsung akan muncul produk kamu tersebut di halaman pertama. Jadi ini contohnya tampilan ketika kamu menggunakan website dan ketika orang mencari merek ataupun kata kunci dari produk kamu, maka nama produk kamu itu langsung muncul di urutan pertama. Jadi ini lebih memudahkan dan lebih membuat produk kamu itu lebih cepat untuk dikenal oleh customer. Ketiga, menggunakan media sosial. Media sosial ini sudah kalian gunakan di praktek PKWU sebelumnya. Jadi misalnya dengan menggunakan Instagram, Facebook, Line, Twitter, dan sebagainya. Jadi biasanya orang memanfaatkan media sosialnya untuk mempromosikan produknya. Tapi resistensi penjualannya ini biasanya sangat minim. Ini diakibatkan banyaknya oknum-oknum sosial media yang rentan melakukan penipuan. Keempat itu mengikuti bazar atau pameran. Jadi ketika ada bazar atau pameran, di situ kamu bisa memanfaatkan untuk mempromosikan atau untuk memamerkan atau memajang produk-produk kerajinan kamu. Ini biasanya bazar atau pameran bisa diadakan oleh pihak lain, pihak luar, maupun bisa kita sendiri mengadakannya. Jadi biasanya bazar dan pameran ini kan akan dihadiri banyak orang. Jadi kesempatan itu bisa digunakan untuk mempromosikan produk kamu. Kelima, mempromosikan di TV. Jadi promosi lewat media TV ini memang terbilang mahal ya. Untuk memunculkan iklan di TV saja, misalnya untuk 30 detik itu bisa kamu keluarkan sampai 10 sampai 50 juta. Jadi tergantung stasiun televisinya juga. Nah, jadi walaupun ini efektif tapi banyak tidak menggunakannya, apalagi pengusaha pemula. Keenam, mempromosikan dengan Google Ads. Jadi Google Ads ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Google. Jadi untuk mempromosikan dengan menggunakan Google Ads ini biasanya itu dipatok dengan beberapa paket harga. Jadi sehingga kamu bisa memilih sesuai dengan kemampuan kamu. Misalnya paket dengan 300.000 dalam 30 hari. Jadi ketika customer mengetikkan nama brand produk kamu di Google, maka dia akan muncul langsung di halaman pertama. Jadi dia biasanya ada kotak hijau seperti yang saya tandain ini, itu ada tulisannya AD. Itu berarti menggunakan aplikasi Google Ads. Jadi hampir sedikit
sedikit mirip dengan website, cuma bedanya di sini kamu bisa memilih paket sesuai dengan kemampuan kamu. Yang ketujuh, bergabung dengan partner perusahaan lain. Artinya join dengan perusahaan lain yang bisa saling mendukung. Misalnya kamu itu penjualan di bidang tiket pariwisata, kamu bisa bekerja sama dengan pihak hotel ataupun penginapan. Kemudian kalau kamu misalnya di bidang kerajinan, kamu bisa menjalin partner atau kerjasama dengan pengusaha souvenir atau dengan pengusaha event perkawinan, ulang tahun, dan sebagainya. Jadi memanfaatkan hubungan dengan partner perusahaan lain ini dinilai